Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami saat ini mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang berkenan untuk mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 9 Juni 2024, dengan tema Melihat dengan Iman. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memasuki ibadah dan mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama. Hai, mari sembah. Hai, mari Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan, kita melantunkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 6, bait pertama dan yang kedua, Hai, masyurkanlah. Mari kita Ya Tuhan, tuntunlah hati kami di saat kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berkati dan urapi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-35. Markus 3 ayat 20 sampai ayat 35 yang berbunyi demikian.
Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, ia lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu yang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah memang untuk memiliki iman yang kokoh dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Terkadang kita barangkali mengalami tekanan dari keluarga dan masyarakat untuk tidak percaya atau menolak kebenaran kerajaan Allah. Namun saat ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk berpikir secara mendalam dan mengenal tanda-tanda kerajaan Allah di sekitar kita. Kita tidak boleh ragu-ragu dalam mengikuti panggilan Allah melalui Yesus. Meskipun ada misteri dan teka-teki dalam iman kita, kita harus bersedia melakukan perjalanan ini. Tak peduli siapa kita, status kita, yang utama adalah
tindakan dalam merespon menanggapi panggilan Allah dengan iman yang teguh. Melihat dengan iman berarti mengenali bahwa Allah bekerja melalui Yesus dan bahwa melaluinya kita dapat mengalami kabar baik kerajaan Allah di antara kita di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop kita saat ini di Markus 3 ayat 20 sampai 35, Tuhan Yesus kembali menimbulkan banyak kekhawatiran dan kontroversi. Namun perlu dipahami bahwa hal ini mungkin selalu terjadi dalam hubungannya dengan orang banyak. Dalam Markus 3 ini, 3 kelompok utama terlihat: kerumunan keluarga Yesus, para ahli Taurat dari Yerusalem. Kerumunan terus mengerumuni Yesus karena mereka tertarik dengan pemerintah Allah yang Ia wujudkan melalui perkataan dan karyanya. Meskipun mereka tidak mengungkapkan kekhawatiran mereka secara langsung, tindakan mereka menunjukkan minat yang besar terhadap Yesus. Keluarga Yesus datang untuk menjemputnya dengan maksud untuk membawa pergi. Mereka merasa khawatir dan mungkin juga bingung dengan tindakan dan ucapan dari Tuhan Yesus. Mereka bahkan menganggap Yesus itu tidak waras. Keluarga ini mewakili konflik internal yang mungkin terjadi ketika seseorang memilih untuk mengikuti panggilan Allah melalui Yesus. Selanjutnya, para ahli Taurat dari Yerusalem datang dengan maksud memberikan penjelasan mereka tentang Yesus dan kuasanya. Mereka menganggap Yesus adalah sebagai agen iblis dan menolak klaim Yesus sebagai agen ilahi. Pernyataan mereka mengungkapkan penilaian yang sangat berat terhadap Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada gilirannya Yesus menanggapi pernyataan para ahli Taurat dan menunjukkan kekeliruan dalam menalar mereka. Tuhan Yesus menyatakan bahwa kekuatan iblis tidak akan bertentangan dengan dirinya sendiri dan bahwa Yesus mampu mengalahkan pemerintah iblis dengan kuasa ilahi. Yesus juga menarik kembali klaim keluarganya dan menegaskan bahwa mereka yang melakukan kehendak Allah adalah saudara dan ibu baginya. Jemaat yang terkasih, melihat dengan iman memang tidak selalu mudah. Kita sering tergoda oleh tekanan sosial dan berbagai godaan dunia yang menyebabkan kita ragu untuk mengikut Tuhan. Kita dapat terpengaruh oleh sumber-sumber yang salah dan ada resiko bergabung dengan penistaan atau menolak kehadirannya. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk menyadari bahwa Roh Allah bekerja dalam hidup Tuhan Yesus dan juga dalam hidup kita. Tanda-tanda kerajaan Allah ada di sekitar kita dan kita harus mempertimbangkannya secara mendalam. Kita tidak boleh mengabaikan panggilannya atau meragukan rencananya, karena itu berarti kita beresiko kehilangan kabar baik yang telah Allah sediakan untuk kita melalui Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, tanda-tanda kerajaan Allah ada di sekitar kita, dan kita harus mempertimbangkannya secara mendalam. Kita tidak boleh mengabaikan panggilannya dan meragukan rencananya,
karena itu berarti kita beresiko kehilangan kabar baik yang telah Allah sediakan untuk kita. Ketika kita berfokus pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka kita akan mengalami perubahan yang luar biasa, transformasi luar biasa dalam hidup kita dan menjadi saksi-saksi kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Saat teduh selesai, jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami datang kepadamu. Kami menyerahkan keberadaan hidup kami. Kami menyerahkan keberadaan keluarga kami. Kami menyerahkan orang tua kami yang sudah lansia, adiuswa, jompo, yang lemah badan. Kami menyerahkan orang-orang terkasih yang saat ini tetap tekun bekerja, dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam kota, sekitar Kota Arjo, Purworejo, ataupun yang ada di tempat yang jauh, di luar kota, dan di seberang yang sangat jauh. Tuhan lindungi mereka para perantau. Tuhan beri kesabaran kepada mereka, hati yang teguh dan tetap semangat dalam mencari nafkah. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan berkati ketika mereka masih kecil, balita, masa pertumbuhan, berkatilah pertumbuhan mereka. Anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan beri giat, rajin, demikian juga yang kuliah, dan anak-anak kami yang sudah berkeluarga. Ya Tuhan, kami doakan pekabaran Injil. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan menghaturkan persembahan didasari dari 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Mari kita haturkan persembahan diiringi kidung jemaat 433, Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Mari kita haturkan persembahan kita dengan doa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu,
atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyatakan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 402. 402 bait pertama dan kedua, Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Saudara-saudara, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.